Lupa Ibu ini bagaimana caranya menunjuk orang jadi co-host. Ibu lupa ya caranya menunjuk seseorang partisipan untuk menjadi co-host. Nantilah baru Ibu pelajari lagi. Kalau ada yang mau masuk, kasih Ibu dulu ya lewat WA supaya Ibu terima. Sekarang kita lanjut. Lihat kembali slide ini, kita sampai di yang E ya, menyamakan muatan dengan menambahkan ion H+. Di sebelah kiri tadi min 2, di sebelah kanan plus 4 ya. Nah, menyetarakan muatan, berarti muatan di sebelah kiri harus sama jumlahnya dengan muatan yang ada di sebelah kanan. Bisa ya? Di sebelah kiri min 2, di sebelah kanan plus 8. Mana yang harus menyesuaikan? Yang min 2 atau yang plus 8? Caranya dengan menambahkan ion H+. Berarti ditambahkan di sebelah mana ion H+ ini? Kiri atau kanan? Kiri. Di sebelah kiri. Jangan karena kalian lihat dalam reaksi yang sudah ada, kalian bilang sebelah kiri. Enggak ya? Mengapa harus di sebelah kiri? Karena sebelah kiri dia kelebihan muatan negatif. Ya, maka ditambahkan di sebelah kiri. Dengar ya? Karena dia kelebihan muatan negatif di sebelah kiri, maka ion H+-nya ditambahkan di sebelah kiri. Nah, misalnya sama-sama muatannya positif, ditambahkan di bagian yang jumlah muatan positifnya paling sedikit. Ya? Oke. Sekarang kita lihat di sebelah kiri itu kan min 2, di sebelah kanan plus 4. Berarti sebelah kiri harus menyelesaikan agar nilainya sama dengan plus 4. Maka min 2 ditambah berapa supaya hasilnya plus 4? 6. Tambahkan 6 ya. 6 dikurang 2 itu kan hasilnya plus 4 ya. Oke, bisa ditambahkan di bagian sini. Hasilnya tambah 6H+. Oke. Sampai sini pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Kemudian kita lanjut yang F. Pada bagian E tadi kita kan menambahkan ion H+. Maka sekarang tugas kita adalah menyetarakan atom H dengan menambahkan molekul air atau H2O. Nah, di bagian mana kita tambahkan? Maka kita cek semua atom H-nya. Jadi yang dicek adalah jumlah atom H, bukan muatan atom H, tetapi banyak atomnya. Kita lihat H di sebelah kiri ya. Pertama H yang ada pada H2C2O4. H di sini ada sebanyak 2. Dikali dengan koefisiennya 2 kali 5 berarti hasilnya adalah 10. Lalu belum selesai, di sebelah kiri ternyata ada 2 H ya. Yang pertama H dalam H2CO4, yang kedua adalah H dalam bentuk ionnya. Yang ini tadi 10, yang ini berapa? 1 dikali 6, 6. Ya, berarti dijumlahkan semua, 10 tambah 6. 10 tambah 6 berapa? 16, Bu. 11. Menyimak ya. Jadi sebelah kiri jumlahnya 16. Maka H2O harus ditambahkan di bagian yang kurang. Kita cek. Anggaplah ini H2O-nya belum ada ya. Ya. Nah, kita cek pada sebelah kanan itu kan belum ada H sama sekali. Berarti nilainya sama dengan 0. Maka yang kita tambahkan adalah H2O sebanyak berapa? Di sebelah kiri 16. Nah, H2-nya tambahkan tidak mungkin 16. Ya, karena H-nya sudah ada 2. Maka 16 itu kita bagi 2. 16 bagi 2 hasilnya 8. Maka kita tuliskan penambahan H2O-nya yaitu 8. Ya. Maka ini hasilnya 8H2O.
Bisa ya, sudah setara ya untuk H-nya. Ya, ya. Ya, kita lanjut di screenshot ya. Bu. Belum, Bu, belum. Coba kembali, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini tulisan persamaan reaksi redoks setelah setara. Kita cek kembali, sudah setara semua ya. Baik dari segi atomnya, dari segi muatannya, dan dari segi koefisiennya ya. Kita lanjut. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini yang KMN O4 SO4 H2 SO4 ini adalah contoh berikutnya. Jadi langkah itu sudah selesai ya. Nah, sekarang contoh ini kita lakukan hal yang sama, metode yang sama, mulai dari langkah A sampai D. Yang pertama menentukan biloknya, lalu lihat yang mengalir naiknya berapa, turunnya berapa, lalu dikali silang, kemudian masukkan nilainya. Itu langkah A sampai D tadi ya. Untuk langkah E, di sini kita lihat. Untuk yang langkah yang E, kita lihat ya. Menyetarakan unsur lainnya dalam urutan kation dan anion. Kalau contoh yang pertama tadi itu kan tidak ada. Contoh yang pertama kita lihat. Contoh pertama tadi soalnya kan seperti ini. Ini soalnya, ya. Tidak ada anion atau kationnya. Jadi ini cukup hanya senyawa yang mengalami redoks saja, ya. Kalau senyawa yang mengalami redoks saja yang kita setarakan, maka kita ikuti ini semua langkahnya, ya. Tapi kalau dalam reaksi, dia melibatkan kation dan anion seperti ini. Ada H2SO4 dan ada K2SO4. Maka untuk bagian E kita setarakan unsur lain dalam urutan kation dan anion. Ya. Waktu yang kita cek ini H2SO4-nya. Jumlah kation K sudah setara. K itu kan sebagai kation. Ya. K itu golongan 1, berarti dia adalah ion positif atau kita sebut sebagai kation. K di sebelah kiri 2. K di sebelah kanan juga 2. Maka sudah setara. Lalu anionnya di sini adalah SO4, 2-min. Ya, bisa ya mengapa SO4-nya pangkatnya 2-min dari H2. H2SO4. Berarti kalau ada SO4 berarti ion negatifnya adalah SO4-2. H2SO4 atau SO4 itu belum setara. Mengapa dikatakan belum setara? Kita lihat SO4 di sebelah kiri. Di ruas kiri SO4 itu ada 10 tambah 1. Ada 10. Di ruas kiri dia ada 10. Di ruas kanan dia ada 18. Jadi ini belum ada ya, H2SO4 ini hasil sudah kita tambahkan. Di sebelah kiri itu kelompok pertama. Itu yang pertama. Jadi ini yang H2SO4 yang di sini.
Pada SO4 yang ini, SO4 yang ini belum kita hitung. Yang kita hitung hanya yang SO4 yang terikat pada Fe. Ya, jumlahnya ada 10. Maka dikatakan di ruas kiri itu ada 10. Nah, di ruas kanan ada 18. 1. 1 kali 2, 2. Berarti 2 tambah 1 sudah 3. 5 kali 3, 15. Ditambah 3, 18. Maka sebelah kanan itu ada 18. 40. Ya. Bisa? Di sebelah kiri 10. Di sebelah kanan 18. Maka penambahan atau yang perlu kita setarakan yang ada di sebelah kiri, ya, ditambahkan dengan 8 SO42-. Nah, ditambahkan di bagian mana? Bukan ini yang kita ganti, tetapi yang ada di H2 SO4. Kita tambahkan dengan koefisien 8. Jadi sekarang sudah mulai setara ya, SO4-nya 10 SO4 ditambah 8 SO42-, berarti 18. Di sebelah kanan juga sudah 18. Lalu menyetarakan unsur lainnya dalam urutan hidrogen dan oksigen. Jadi yang pertama itu berhubungan dengan kation dan anionnya. Anion. Yang kedua berhubungan dengan hidrogen dan oksigen. Oksigen H2O. Sekarang kita lihat H-nya lagi. Jumlah atom H belum setara. Disetarakan pada bagian H2O. Jumlah total di ruas kiri ada 16. Kita lihat atom H-nya. 8 kali 2, 16. Hanya ini ya. Di ruas kanan kita lihat. Oke, di ruas kanan tidak ada H2O ya. Di ruas kanan itu tidak ada H2O. Nah, yang ini kenapa tidak dihitung? Nah, yang ini kita tidak hitung karena ini nanti yang kita gunakan Yang menyetarakan. ya untuk menyetarakan. Artinya akan kita tambahkan koefisien. Berarti 0 ya, atau tidak ada. Maka dikalikan berapa supaya hasilnya sama-sama 16? Dikalikan 16. Ya, dikalikan 16H. Berarti di sini bukan dituliskan 16, tetapi harus ditulis menjadi 16 bagi 2. Berarti 8H2O. Nah, ini sudah setara. Oke? Bisa. Ini cara yang pertama. Dengan menggunakan metode Bilox atau bilangan oksidasi. Bisa? Bisa. Oke, itu saja. Masih ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Bu. Oksigennya gimana, Bu? Ya? Oksigennya gimana? Oksigennya silakan kalian cek sudah setara atau belum. Kalau belum, baru kita tambahkan. Oke, jadi 8. 4. Oksigen di sebelah kiri ada berapa? 48, 40, 8. Yang ini ya, yang kalian gunakan yang ini. Banyak, Bu. Setara ya, O-nya. Nah, kalau kita menyetarakan atom H dengan menggunakan H2O, itu otomatis O-nya juga akan ikut setara ya. Nah, ini sekarang metode setengah reaksi. Jadi jangan sampai metodenya tertukar ya. Metode setengah reaksi. Jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada reaksi reduksi. Jadi ini berhubungan dengan menerima elektronnya. Bukan. Yang melepaskan berarti dia mengalami oksidasi. Yang menerima elektron berarti dia mengalami reduksi.
jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Nah, untuk metode setengah reaksi ini dibedakannya antara yang mengalami suasana asam dengan yang mengalami suasana basah. Kita sampai jam berapa? Jam 12 ya? Suasana asam dan suasana basah. Jadi beda ya reaksinya antara yang dalam suasana asam dan suasana basah. Kita lihat dulu yang suasana asam. Ingat ini metode setengah reaksi. Untuk yang suasana asam, pertama, tuliskan kerangka dasar dari setengah hasil reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah dalam bentuk reaksi ion. Jadi ini kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di sini ya. Ada K2CR2O7 ditambah HCl, hasilnya KCl tambah CrCl3, Cl2 dan H2O. Sekarang kita cek mana yang mengalami reduksi dan yang mana mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi itu adalah Cr ya. Cr2 di sini ya. Yang mengalami reduksi. Lalu yang mengalami oksidasi itu adalah Cl. Cr2 hasilnya itu adalah ini, CrCl3. Jadi yang mengalami reduksi itu K2CR2O7. Hasilnya adalah CrCl3. Plus. Ya. Nah, ionnya ini atau K ini kan membawa ion positif. Kita keluarkan supaya kita bisa lihat muatan dari Cr2O7. K keluar, K yang keluar kan sebanyak 2, berarti plus 1 kali 2, hasilnya plus 2. Maka Cr2O7 itu muatannya kebalikannya, Negatif. min 2. Ya. Lalu Cl di sini ada 3 hasil reaksinya. Nah, kita pilih yang mana yang tepat, ya. Cl di sebelah kiri itu kan muatannya atau biloxnya min 1. Ya. Kita lihat di sebelah kanan sekarang kita cek. KCl. Cl pada KCl. Muatannya berapa Cl di sini? Min 1. Hanya plus 1, maka Cl-nya harus min 1. Tetap sama ya. Min 1, Ya. min 1 sama, berarti ini tidak mengalami oksidasi. Lalu kita pindah ke Cl2. Cl2 di sini Unsur bebas. iya unsur bebas, maka biloxnya 0. 0. 0. Plus 1 ke 0 mengalami min 1 ke 0 Kenaikan. Reduktor. Oh, Betul nggak sih? iya, min 1 ke 0 mengalami kenaikan atau penurunan? Kenaikan. Kenaikan, maka dia mengalami oksidasi. Dasi. Nah, kalau Cl3 bagaimana? CrCl3. Dia mengalami apa? 14. Penurunan. Nah, CrCl3, Cr ini Oh, kan berarti dari CR-nya transisi plus. kan? Transisi Ya, kan CR CrCl3 kan? CrCl3 otomatis cara menentukan biloxnya harus dimulai dari Cl. Karena Cr ini, Cr ya yang ini, yang Ibu tunjuk. Ini kan transisi. Kalau transisi biasanya itu kita hitung biloxnya. Maka yang menentukan pertama itu adalah Cl. Otomatis Cl di sini yang kita pakai adalah yang ada keadaan umum, yaitu nilainya min 1. Ini min 1, min 1. Sama ya, berarti yang kita ambil yang Cl2 yang mengalami oksidasi. Oke? Bisa? Bisa ya? Enggak. Jadi Cl min 1 dari sini hanya dihilangkan H muatannya plus 1. H muatannya plus 1, maka Cl yang ditinggalkan
muatannya -1. Min. Ya. Cl2 tetap Cl2. Nah, yang lain ini kita tidak pakai. Yang lain ini kita tidak pakai. Kita simpan dulu. Ya. Bisa? Itu pembagiannya. Jadi kita bagi dua. Yang mengalami reduksi, yang mengalami oksidasi. Sudah? Tahu cara membaginya? Enggak. Aman? Lanjut? Ini dulu yang kalian lihat ini. Ini dulu yang kalian lihat. Bisa membagi reaksi reduksi dan oksidasi. Bisa ya? Bisa. Jadi kita bagi dua. Kita pisahkan yang mengalami reduksi dengan yang mengalami oksidasi. Dasi. Oke. Sudah? Udah. Ya. Oke. Kita lanjut. Yang bagian B. Menyetarakan masing-masing setengah reaksi. Jadi yang disetarakan itu CR-nya, ya, yang reduksi CR-nya. Kita mulai dari CR-nya. Di sebelah kiri, kelihatan yang ini ya. CR2O7 2, ya. CR di sebelah kiri itu ada 2. Ini atomnya ya. Ya. Jadi yang di sebelah kanan juga harus dikali 2. Ini kan 1. CR-nya di sebelah kanan 1. Keadaan mula-mula kan seperti ini. CR2O7 Ya, Bu. Iya. menjadi CR plus 3. CR di sebelah kiri ada 2. CR di sebelah kanan ada 1. Maka di sebelah kanan harus dikali 2. Ditambahkan koefisien 2 supaya hasilnya sama-sama 2. Iya. Bisa? Bisa, Bu. Setelah itu, Udah. oke, setelah itu kita lihat. Setelah CR, ada lagi atom O. O di sebelah kiri itu ada sebanyak 7. 7. Nah, menyetarakannya bukan dengan menambahkan O atau O2, tetapi diwakili oleh H2O. Jadi penambahannya itu menyetarakan atom O dengan menambahkan H2O. Ya. Ya, ya. Dicatat itu ya, karena di sini tidak terlampir. Menyetarakan atom O dengan menambahkan senyawa H2O. Ya. Sudah? Udah. O di sebelah kiri ada 7. Maka di sebelah kanan, karena tidak ada H, tidak ada O sama sekali, ya, tidak ada O sama sekali, ini kita lihat reaksi awalnya, tidak ada O sama sekali, maka ditambahkan juga sebanyak 7 H2O. Jadi sekarang CR dan O-nya sudah setara. Ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama dulu kita lihat. Jangan dulu lihat langkah di bawahnya. Ini yang pertama. Sudah setara ya? Oke. Kita pindah di oksidasi. Pada reaksi oksidasi, langkahnya sama, menyetarakan atom-atom yang ada di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Cl di sebelah kiri itu semula ada 1. Lihat ini ya, yang pertama 1. Lalu di sebelah kanan ada 2 atom Cl. Maka harus ditambahkan di sini juga sebanyak 2 atau dikalikan dengan koefisien 2. Makanya muncul ini 2 Cl- menjadi Cl2. Ya. Ini jangan dulu, sampai di sini saja. Sampai dulu ya. 2 Cl- menjadi Cl2. Sudah? Sudah atau belum? Ya, jadi menyetarakan dulu atom-atomnya. Lalu kita lanjut ke yang ini. Lihat ya kursornya Ibu ini. Nah, tadi kan kita sudah tambahkan H2O. O-nya sudah setara. Ya. Tetapi karena kita
tambahkan H2O dulu ya. Kita sudah tambahkan H2O, otomatis ada atom H lagi yang bertambah di sini. Ya. Cr dan O-nya sudah setara, tetapi ada penambahan atom H. Maka atom H ini harus disetarakan lagi. Ya. H di sebelah kiri tidak ada. H di sebelah kanan ada 7 kali 2, 14. Maka di sebelah kiri harus ditambahkan ion H+ sebanyak 14. Jadi kalau kita mau menyetarakan atom O, ditambahkan H2O. Kalau kita mau menyetarakan atom H, ditambahkan ion H+. Ini untuk kondisi asam. Catat. Sudah? Kita lanjutkan. Ditambahkan 14 ion H+. Sudah selesai langkah ini. Di sebelah kiri atau bagian oksidasi, tidak ada, karena tidak ada penambahan atau tidak ada ion H+, atau tidak ada atom H ataupun atom O. Jadi dia di sini tidak ada langkah itu ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Ya, langkah berikutnya. Setelah menyetarakan masing-masing atom, yang kita setarakan selanjutnya adalah muatannya. Boleh nggak? Oh, di sini terlampir. Oke. Kembali ke slide yang tadi. Kita lihat muatannya. Jadi kita hitung dulu muatan di sebelah kiri itu totalnya berapa, muatan di sebelah kanan itu totalnya berapa juga. Di sebelah kiri muatannya ada berapa? Konten apa? Ya, di sebelah kiri muatannya ada berapa? Muatan yang mana? Tahu muatan kan? Berarti berhubungan dengan pangkat plus atau pangkat minusnya. Oh. Satu, Nyawa. Bu. Hah? Satu. Satu. Muatan di sebelah kiri berapa? Ini, Oh, ini pangkat berapa ini? dua. Min Min 2. dua. Ini? Satu. Plus 1 dikali Ya, plus satu. 14. Dijumlahkan. Min 2 Min 2. ditambah plus 14. 12. Plus 12 12. apa? Min Plus 12, 12. plus 12. Di sebelah kanan? Sebelah kanan ada 6, 7, 13, plus 13. H2O ini muatannya berapa? Min 2. H2O muatannya 0. 0. 3 kali 2? 6. Plus 6. Plus 6. Di sebelah kiri tadi plus 12. Di sebelah kanan plus 6. Maka untuk menyetarakan muatannya, ya, untuk setengah reaksi ini, untuk menyetarakan muatan itu dengan menambahkan elektron. Ya. Dengan menambahkan elektron. Di bagian mana kita tambahkan? Perlu diingat elektron itu muatannya negatif. Maka ditambahkan di bagian mana? Kiri atau kanan? Di sebelah Kiri. Karena sebelah kiri itu kelebihan muatan positif. Ya. Jadi kalau ditambahkan 6, berarti 12 kurang 6, hasilnya sama, sudah ya, plus 6. Berarti ini sini plus 6, di sini juga plus 6. Oke.
Kita lihat yang oksidasi. Yang oksidasi, kita cek lagi muatannya. Min 1 kali 2 berarti min 2. Min 2. Cl-nya 0. Maka penambahan 0. elektron ada di ruas kanan. Kanan. Sudah sama-sama min 2. Oke? Jangan kamu hanya bisa membeok di situ. Nanti Ibu kasih soal. Tidak bisa. Nah, selanjutnya. Sudah. Nah, setelah sampai penambahan elektron seperti itu, sekarang kita tinggal menjumlahkan untuk reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi yang setengah reaksi tadi itu, kita sekarang mau jumlahkan. Menyamakan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi oksidasi, kemudian dijumlahkan. Jadi elektronnya sekarang dulu. Elektronnya, ini kan kita mau jumlahkan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelum kita menjumlahkan, kita harus menyamakan dulu jumlah elektronnya. Ya. Kita lihat di reduksi itu elektronnya ada sebanyak berapa? 6. Oksidasi juga ada sebanyak 6. Karena ini sudah sama, maka tidak perlu lagi Coret. ya, enggak perlu lagi kita Jumlahkan. tetap dijumlahkan, tapi maksudnya ini kan sudah setara, berarti enggak usah lagi kita adakan proses menyetarakan elektron. Tapi kalau misalnya di sini 3, di sini 2 ya, misalnya di reduksi itu 3E sedangkan di oksidasi 2E, maka kita kali silang. Yang ini kita kali 2 ya, kita kali 2, yang oksidasi kita kali 3. Jadi 2 di sini dikali ke Cr, di sini kali 2, di sini kali 2, ini juga kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Yang di bawah juga sama, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Itu kalau beda hasilnya ya, dikali silang namanya ya. Bisa? Kita lanjut lagi ya, karena waktunya sudah mau selesai lagi. Nah, setelah elektronnya sama atau setara, kita lanjut ke proses menjumlahkan. Masih ingat ya proses menjumlahkannya? Sama seperti entalpi kemarin ya, cara menjumlahkannya. Yang Hess, masih ingat ya? Kalau dia sejenis, senyawa sejenis, sama-sama ada di ruas kiri atau di ruas kanan, berada di ruas yang sama, maka dijumlahkan. Tapi kalau dia beda ruas, maka dicari selisihnya. Ya. Cr2O7. Cr2O7 kan cuma ada 1, maka langsung turun. Ya. H+ itu cuma ada 1, maka langsung turun. Lalu tidak langsung kita lompat ke sebelah kanan, tapi selesaikan dulu yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri yang reduksi sudah selesai. Kita lanjut di sebelah kiri yang oksidasi. 6Cl juga tidak punya pasangan, berarti langsung turun. 6Cl. Lalu E-nya. Di sebelah kiri kan ada 6E. Di bagian yang sebelah kiri ada 6E. Di sebelah kanan kita cek. Di bagian reduksi tidak ada, tetapi di bagian oksidasi di sebelah kiri ada. Maka ini kita coret. Ya, ingat ya, kalau dia sama atau sejenis, ya, beda ruas itu berarti dicari selisihnya. 6 kurang 6, 0. Atau kita coret. Ya. Lalu Cr2O3, kita sekarang pindah ke sebelah kanan. Cr2, Cr3+ itu tidak ada di ruas kiri, maka langsung turun. Nah, ini semua yang di sebelah kanan langsung turun saja selama dicoret. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya, tinggal kita masukkan kembali ion-ion yang kita keluarkan tadi. K kita kembalikan ke Cr2O7. Jadi hasilnya K2 Cr2O7. Ya. H itu kita gabung dengan Cl. Ini, ya. 14H+ ditambah 6Cl. Ya, berarti hasilnya 14HCl. Lalu 2KCl, kemudian 2Cr2Cl3, 2CrCl3, tambah 3Cl, tambah 7H2O. Nah, 2KCl ini tinggal menyetarakan yang ini tadi ya. Nah, sudah selesai, sudah setara.
Untuk suasana bahasa, nanti kita lanjutkan suasana bahasa itu ya. Suasana bahasa pada intinya sama caranya dengan suasana asam ya, langkah A sampai C. Yang beda hanya di penambahan ini. Nantilah suasana bahasa itu ya. Yang penting suasana asam sudah. Oke, sudah ya. Suasana asam sudah. Nanti kita lanjutkan untuk suasana basah ya. Ya, Bu. Setelah ini Ibu akan berikan latihan soal mengenai metarakan, entah itu dengan metode Bilox ataupun dengan setengah reaksi khususnya untuk suasana asam. Silakan kalian kerjakan nanti di classroom, Ibu akan bagikan. Setelah itu kalian kerjakan dan kumpulkan. Minggu depan kita awali dengan tes ya, dengan tes kuis bila jaringan memadai. Oke, untuk hari ini kita akhiri. Ibu harap semua sudah screenshot, sudah memahami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat forum classroom-nya. Kalau ada punya jawaban yang lebih baik silakan dijawab ya, kita diskusi bersama. Untuk hari ini Ibu cukupkan sesuai dengan jadwal. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dijaga tetap semangat belajarnya. Dan kita berharap semoga kita segera dapat bertemu kembali di kelas ya. Oke, jangan lupa isi absen. Karena absen juga itu penting untuk kalian ya. Sampai jumpa dan terima kasih sekali lagi.